Shalom teman-teman semuanya, senang sekali kita bisa ketemu kembali di ibadah online pada hari ini. Mari sebelum kita mulai segala sesuatunya, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh ada semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap kami supaya dalam ibadah kami pada hari ini, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Lewat pujian, nyanyian yang kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan, juga lewat firman Tuhan yang akan Kau berikan buat setiap kami. Tuhan, kami siapkan hati kami, roh jiwa tubuh kami untuk kami memuji menyembah Engkau dan menerima semua yang terbaik daripada-Mu. Kami bersyukur, kami mulai dan kami siap untuk diberkati pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang siap memuji Tuhan katakan, amin. Shalom semuanya, mari kita siapkan hati kita. Kita penuh sukacita pada hari ini karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama tepuk tangan di atas kepala, kita bangkit berdiri. Kita siapkan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Oh, Engkau baik Tuhan. Engkau sudah menebus setiap kami Tuhan. Mari katakan bersama-sama, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Mujizat-Mu terjadi. Kami percaya Tuhan. Katakan bersama, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari pada tujuannya, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari bersama-sama berlari, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi.
Mari terima kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk menaklukkan semua musuh-musuh kita. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami percaya kuasa-Mu ada di dalam setiap kami, Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, kami terima semua kuasa dari Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Yang percaya katakan amin. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka.
serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Penuhi kami Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Penuhiku Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh ya Roh, ya Roh Kudus, Engkau yang membebaskan kami Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, kami terima kuasa daripada-Mu. Yesus, kami terima kuasa-Mu Tuhan, memulihkan hati yang terluka, oh membebaskan kami yang terikat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Membebaskan setiap kami yang terbelenggu.
memulihkan hati-hati yang terluka Tuhan. Dan kami percaya Roh-Mu membawa kemerdekaan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hai teman-teman Tin, berjumpa lagi dengan Kak Ruth di ibadah kali ini. Yuk kita fokuskan pikiran dan hati kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau kumpulkan kami lagi di ibadah ini Tuhan. Kau berkati supaya kami bisa memfokuskan hati dan pikiran kami sehingga kami bisa mempraktekkan apa yang hendak Kau katakan hari ini Tuhan secara sederhana dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut firman yang akan disampaikan oleh Kak Ruth hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Di kesempatan sebelumnya, Kak Ruth berbicara tentang me against myself. Dan di kesempatan kali ini, Kak Ruth akan berbicara lagi tentang diri kita sendiri dan tentang tubuh kita. Nah, sebelum kita nanti mulai membagi diri kita dengan orang lain, kita mau sharing dengan orang lain, sebaiknya kita harus bisa mengenal diri kita terlebih dahulu, gitu, dengan lebih dalam lagi. Nah, kalau ngomong soal tubuh, topik yang cocok yaitu adalah kekudusan gitu. Nah, kekudusan nih ngomongin sesuatu yang holy. Waduh, berat nih ya. Kita mau diskusi soal yang holy-holy gitu. Nah, kekudusan ini sendiri adalah suatu hal yang sebenarnya tidak bisa kita pisahkan sehari-harinya dengan diri kita sendiri gitu. Karena apa? Karena kekudusan adalah jati diri kita. Nah, yuk kita mulai bahas ya. Kok yakin ya Kak Ruth kalau kita ini orang kudus? Kok yakin kita ini adalah kekudusan adalah jati diri kita? Yuk kita buka dulu deh ayatnya ya. Di 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, di ayat ini kita bisa analogikan seperti ini. Kak Ruth ini orang Surabaya. Kak Ruth pernah hidup di Australia, bersekolah di sana. Dan ketika Kak Ruth kumpul-kumpul dengan teman-teman di Australia atau mungkin di gereja, lalu ada yang bertanya, siapa orang Surabaya di sini? Gitu. Otomatis Kak Ruth pasti angkat tangan. Saya orang Surabaya, bangga lagi. Gitu. Nah, sama. Karena kita ini anak Allah, kita adalah anak Allah yang kudus, otomatis kita juga adalah orang kudus dimanapun kita berada. Nah, tapi mungkin kita bertanya-tanya, kok hidupku masih belum holy-holy bener ya Kak Ruth ya? Mungkin kita lupa siapa jati diri kita. Nah oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya terlebih dahulu. Anggap kita ini udah kudus deh, kita ini udah kudus, kita anak kudus, oke kita ngerti kita ini anak kudus gitu ya. Dan kita mikir nih, kekudusan ini berhubungan dengan apa yang membuat kita menjadi seseorang yang kudus. Apa yang membuat kita didefinisikan sebagai orang Surabaya misalnya. Nah, kekudusan otomatis ini berhubungan juga dengan ada standar tertentu, ada peraturan-peraturan tertentu. Nah, begitu dengar kata nih peraturan, standar, waduh, kira-kira Kak Ruth penasaran, kira-kira kita lebih merasa kayak tertantang atau kita malah masa gini, aduh udahlah kok ngomongin yang peraturan-peraturan, hidup mau yang bebas-bebas aja lah Kak Ruth, terserah aja lah gitu, go with the flow aja. Atau minimal gini, berpikirkah kalian seperti ini? Ya udah ini apa sih ngomongin kudus-kudus terus? Emang kita dapat apa sih Kak Ruth dari melakukan kekudusan? Oke, Kak Ruth mungkin bisa jawab melalui pengalaman hidup yang sudah saya alami. Kekudusan ini contoh yang paling gampang deh kita ngobrol soal pacaran. Nah, yang jomblo tenang, kita benerin dulu konsep kekudusan sebagai seorang pribadi. Nanti kita cari pacar sama-sama ya. Nah, Kak Ruth punya seorang suami yang adalah dulu nih pacar pertama gitu ya, pacar pertama yang resmi mungkin. Ini pacar pertama Kak Ruth. Nah, mantan pacar Kak Ruth ini yang adalah suami Kak Ruth sekarang adalah seseorang yang saya bersyukur ketika bertemu dengan dia benar-benar mengajak saya menjalani sebuah hubungan untuk melanjutkannya ke jenjang pernikahan. Terbukti dalam 9 bulan kita sudah melakukan tunangan. Jadi dalam proses kami bertunangan ini, otomatis orang
ada beberapa orang yang berpikiran seperti sudah tunangan nih ya, sudah lumayan lah, udah pasti nikah gitu kan ya. Biasa yang terjadi adalah apa? Remnya mulai los-los sedikit gitu. Remnya udah mulai los-los sedikit. Terus apalagi Kak Ruth itu berpacarannya di Australia, nggak ada orang tua, jauh dari orang tua, nggak ada teman-teman yang di Surabaya gitu, nggak ada yang tahu. Dingin lagi udaranya ya kan, jadi itu banyak godaan gitu. Nah, tapi saya bersyukur saya boleh bilang nih ya di hadapan para netizen sekarang ini semua, saya bisa pacaran cukup dalam kekudusan gitu ya. Jadi Kak Ruth dan suami kami melakukan first kiss kami yaitu di wedding kiss kami. Nah ini perlu saya perjelas, wedding kiss kami adalah first kiss kami dengan lawan jenis. Jadi tidak pernah dengan mantan kami, tidak pernah dengan orang lain, ya sudah antara saya dan suami, ya udah itu pertama kali kami lakukan gitu. Dan banyak teman-teman atau mungkin saya sendiri kadang bertanya sama teman, terus gimana rasanya? Rasanya gimana? Emang jadi tambah hot, tambah romantis atau gimana? Unfortunately biasa aja ya guys ya, jadi nggak sama sekali nggak menjadi lebih bagaimana dan lebih bagaimana gitu loh. Tapi setelah saya menjalani 6 tahun pernikahan saya dan benar-benar melewati dong, jadi nggak tengkar sama sekali, nggak juga gitu ya. Kami melewati pertengkaran kecil dan pertengkaran besar otomatis gitu. Nah tapi saya akhirnya sadar gitu loh. Saya akhirnya sadar ketika kami berinvestasi di masa pacaran kami dengan melakukan kekudusan, kami berpacaran dan kami memulai sebuah hubungan pernikahan tanpa baggage. Kami nggak punya sampah-sampah masa lalu, kami nggak bawa intimidasi-intimidasi dari masa lalu, kami pakai diri kami untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Kami menikah bermodalkan sebuah kejujuran. Sehingga ketika kami bertengkar, itu yang terjadi adalah kami nggak bisa saling intimidasi gitu. Kami nggak bisa saling merasa cemburu atau kami nggak bisa kayak berprasangka buruk atau kayak ya kan dulu kamu gitu, dulu kamu sama yang ini begitu. Kami nggak punya perasaan itu sehingga pertengkaran kami selalu bisa diselesaikan dengan hati yang terbuka, hati yang benar-benar mudah untuk mengampuni dan mudah untuk menyelesaikan gitu loh. Nah, hal ini adalah suatu hal yang akhirnya saya sadar bahwa privilege itu sendiri untuk bisa hidup kudus adalah hasil dari kekudusan itu sendiri. Benar-benar rasanya itu ya hidup ini kalau tanpa intimidasi, kita itu benar-benar nggak usah dikit-dikit apa-apa altar call gitu kan ya. Kita itu benar-benar merasa hidup itu ringan, hidup itu bisa sangat terbuka. Nah, jadi susah nggak sih Kak Ruth buat melakukan hal itu gitu. Nah, saya juga suka nih tanya sama suami. Jadi sebenarnya benar-benar nggak tergoda ya atau gimana gitu. Tapi memang kami bahkan sering bercanda bahwa haruskah kami mabuk gitu atau apa gitu. Karena kami sadar bahwa dorongan itu nggak sekuat itu dan kayak kami bisa benar-benar sadar bahwa oke, ini cara kami berpacaran gitu loh tanpa pressure gitu. Dan ini kami sadari bahwa kekudusan itu nggak cuma tentang seksualitas gitu. Kami tumbuh SMA, di masa SMA kami berpakaian secara sopan, kami hormat kepada orang tua, kami berdua bukan tipe anak yang pulang malam, dan hal-hal kecil inilah yang akhirnya membawa kami, memampukan kami untuk bisa hidup kudus di masa pacaran kami. Dan ada sebuah ayat yang kita sudah sering dengar dan di ayat ini menarik gitu kalau kita lihat dari sisi kekudusan. Kita buka ya sama-sama di 2 Timotius 2 ayat 22. Oke. 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kekudusan ini akan membawa kita bertemu dengan apa? Keadilan. Kekudusan ini akan membuat kita bertemu dengan apa? Kesetiaan, bahkan damai, sejahtera, dan kasih. Ketika kita menjalani kehidupan di selanjutnya, kita tidak akan mudah untuk merasa dikhianati orang. Kita tidak akan mudah untuk merasa kayak rasanya orang ini gak serius deh. Kita akan dengan mudah merasakan kasih. Kita akan dengan mudah bertemu orang-orang yang bisa setia terhadap kita. Kekudusan yang sudah kita biasa lakukan akan membuat kita gampang untuk bertemu orang-orang yang bisa kita percayai. Akan ada hal-hal yang kita tidak akan diperhadapkan sesuatu yang rasanya kita kok tidak dibela. Kita akan dengan mudah melihat kasih, kita akan dengan mudah hidup dengan damai. Gitu. Nah, tapi memang saya harus akui bahwa tidak selalu kekudusan itu mudah, karena selama kita masih hidup dalam daging, kekudusan adalah latihan iman kita secara terus-menerus gitu.
Tapi ingat sekali lagi bahwa jati diri kita adalah anak Allah. Allah sudah taruh benih itu di dalam diri kita sehingga kita pasti bisa hidup kudus. Jadi pada kesimpulannya kita harus excited dong. Kita harus excited bahwa di tengah-tengah dunia yang sudah hancur kayak gini, anak-anak Tuhan, orang-orang kudus masih mampu untuk hidup kudus dan pasti bisa hidup kudus. Dan bahagianya untuk tahu bahwa kita bisa hidup kudus, bahagianya untuk tahu hidup tanpa intimidasi, bahagianya untuk tahu bahwa kita bisa hidup secara damai setiap harinya, itu adalah sebuah privilege. Itu adalah hasil dari kekudusan itu sendiri. Itu adalah sebuah kelebihan dari hidup kudus itu sendiri. Selama Kak Ruth masih ngomong bahasa Jawa, selama orang Surabaya masih pasti bisa ngomong bahasa Jawa, kita anak-anak kudus pasti bisa berbuat hidup kudus. Oleh karena itu teman-teman, Kak Ruth mengencourage kalian untuk di saat-saat ini hilangkan, buang kikis jauh-jauh segala hal-hal pikiran kotor, omongan kotor, hal-hal sederhana yang mungkin membuat kita tidak kudus. Mungkin kita ingin marah atau mungkin kita sudah terlanjur malah. Bisakah kita berpikir, tertegurkah kita ketika kita marah? Ketika kita tertegur, kita langsung minta maaf pada Tuhan dan minta Tuhan mampukan kita untuk hidup kudus. Diskusikan hal-hal yang berhubungan dengan kekudusan, seperti apa kekudusan di saat-saat ini dengan teman-teman BC kalian. Ini akan menjadi sebuah pembahasan yang sangat menarik. Mungkin kalau kita nggak bisa mulai dari diri kita, mungkin akan lebih mudah ketika kita lihat teman kita atau kita lihat orang-orang di sekitar kita. Apakah ini masih masuk dalam definisi kekudusan yang Tuhan mau dalam hidup kita? Yuk, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas sebuah pengertian yang baru Tuhan tentang kekudusan. Kami tahu mungkin dunia ini akhir-akhir ini membuat kami berpikir bahwa kekudusan itu sudah tidak mungkin lagi atau orang-orang tidak bisa lagi hidup kudus. Tapi kami tidak mau dibohongi iblis atas tuduhan-tuduhan itu karena kami percaya kami anak-anak kudus, kami pasti bisa hidup kudus. Tuhan, Kau pimpin kami supaya kami terus ingat untuk hidup kudus dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di ibadah-ibadah online lainnya. Tuhan Yesus memberkati.